Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi karam jami ikhwani amin. Oleh arwah ya baina madina jadina sanana malina sani fi hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi kitabi Ibnu Sunni, diriwayatkan dari kitab Ibnu Sunni, Ani Bani Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan, idza asbaha, ketika pagi hari, Allahumma inni asbahtu minka min ni'matin wa afiyatin wa satrin fa'atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa satraka fid dunya wal akhirah salasa marratin idza asbaha wa idza amsa kana haqqan 'alallahi ta'ala ayyutimma alaihi. Siapa yang ketika pagi hari mengucapkan Allahumma ya Allah, inni asbahtu minka, ini sungguhnya aku asbahtu, bisa berada pada pagi hari ini, itu minka adalah dari pertolonganmu. Minka, darimu, maksudnya ya dari pertolongan Allah, dari izin Allah. Min nikmatin, dalam kenikmatan, wa afiyatin, dan kesehatan, keselamatan, wa satrin, dan perlindungan. Ya Allah, sungguhnya pada pagi hari ini ya, dengan nikmat kesehatan dan perlindungan, itu semua adalah minka, darimu, dari izinmu, dari kasih sayangmu, ya, diterjemahkan secara bebas. Kita bisa pagi hari ini masih hidup, masih sehat, ya, fi ni'mah wa afiyah wa satrin, dan dilindungi, ya, dalam perlindungan. Ini adalah
dari Allah semuanya. Ya, dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah. Ya, sebab ya banyak orang yang pagi hari ini masih belum melakukan sholat subuh, masih tertidur, ya. Apalagi berbuat kebaikan yang lainnya. Ya. Atau ada orang yang sudah bangun sejak dini hari tapi tidak melakukan kebaikan, ya tidak sholat malam, ya subuh ya nggak sholat, hanya mencari dunia, ya, karena bekerja. Contohnya mungkin sebagian orang-orang yang jualan di pasar, ya, jualan di pasar itu, ya, kalau di pasar Pagesangan ya mungkin sebelum subuh sudah siap-siap, ya, menata barang dagangannya. Ya kemungkinan ada yang sholat, ada yang tidak. Makanya alhamdulillah kita bisa, ya, melakukan istiqomah dalam beribadah pagi hari ini. Kita syukuri nikmat Allah, ya, pemberian kesehatan dan perlindungan dari Allah di pagi hari ini. Allahumma inni asbahtu minka min nikmatin wa afiatin wa syatrin fa'atimma nikmataka alayya, maka sempurnakanlah nikmatmu alayya kepadaku, wa afiyataka, dan keselamatan darimu, ya, kesehatan darimu, wa satraka, dan perlindunganmu, fit dunya, dalam dunia, wal akhirah, dan akhirat. Salah samaratin diucapkan 3 kali, idza asbaha ketika pagi hari, wa idza amsa dan ketika sore hari. Maka janji Allah dalam hadis ini, kana haqqan 'alallahi ta'ala ayyutimma alaihi, karena adalah haqqan, wajib, alallahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, ayyutimma alaihi, untuk menyempurnakan, ya, apa yang dimohon atasnya, alaihi, ayyutimma alaihi. Dari Ibnu Abbas ini Rasulullah bersabda, kalau kita mengucap Allahumma inna asbahtu minka min nikmatin wa afiatin wa satrin fatima nikmataka alaihi wa afiataka wa satraka fid dunya wal akhirah 3 kali, maka kana haqqan Allah ta'ala ayyutimma radha'ah. Wajib bagi Allah, mesti pasti Allah akan menyempurnakan yang kita minta, yang kita mohon, ini dikabulkan, ya. Allah akan menyempurnakan nikmatnya, Allah selalu memberikan keselamatan, kesehatan, Allah selalu melindungi di dunia dan akhirat. Warawina fi kitab Tirmidzi Ibnu Sunni an Zubair bin al-Awwam radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dalam kitabnya At-Tirmidzi dan Ibnu Sunni dari Zubair bin Awam radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min sabahin yusbihul ibadu illa munadin yunadi, tidaklah di pagi hari itu seorang hamba berada kecuali munadin yunadi, ada malaikat yang memanggil, yang menyeru, Subhanal Malikil Qudus,
Subhana, Maha Suci, Al-Malik, Allah yang Raja, ya, Maha Pemilik, ya, yang memiliki, yang berkuasa, Al-Qudus, yang Maha Suci. Fi riwayat Ibnu Sunni, dalam riwayatnya Ibnu Sunni, illa sorokho sorikhun, hampir sama itu. Jadi sorokho sorikhun itu juga ya illa munatin yunati. Kita berada di pagi ini, ya, ima min sobahin yusbihul ibadu, ya, kita bisa berada pada pagi hari ini, ya, itu ada seorang malaikat, ya, yang menyeru, ayyuhal khalaik, wahai para makhluk, sabbihu al-malik al-qudus, sabbihul malik al-qudus, ya, bertasbihlah, ya, kepada zat Allah al-Malik, ya, yang berkuasa, atau raja di raja, Al-Qudus, ya, yang Maha Suci, yang memang patut dipuji. Jadi di pagi hari, ya, kalau kita nganggur ya banyak Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, berbanyak kalimat itu, ya. Waraina fi kitab Sunni Buraidah radhiyallahu an, dalam kitab Sunni juga diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu an, qala, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, mangqala idza asbaha wa idza amsa, mangqala barang siapa yang mengucapkan idza asbaha ketika pagi hari, wa idza amsa dan sore hari, Rabbi Allah tawakkaltu alaihi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, la ilaha illallah aliyul azim, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, thumma mata dakhalal jannah. Siapa yang ketika pagi hari atau sore hari mengucapkan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, tawakkaltu alaihi, aku berserah diri kepada Allah, la ilaha illa huwa, la ilaha, tiada Tuhan yang patut disembah, illa huwa, kecuali Dia, Allah, alaihi, kepadanya, tawakkaltu, aku bertawakal, wa huwa, dan Dia adalah Rabbul Arsy, Tuhan Arsy, pemilik Arsy, Al-Azim, yang maha agung. La ilaha illallahul aliyyil azim, la ilaha, tiada Tuhan patut disembah, illallah, kecuali Allah, al-aliyu, yang maha tinggi, yang maha luhur, al-azim, yang maha agung. Masya Allahu kana, apa saja yang dikehendaki oleh Allah, kana, pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak dikehendakinya, lam yakun, pasti tidak terjadi. A'lamu, aku mengetahui, aku memahami, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah, qad ahata bi kulli syai'in ilma, qad ahata, sungguh meliputi, bikulli syai'in, ya, segala sesuatu, ilma, pengetahuan. Jadi pengetahuan Allah itu meliputi segalanya, semuanya. Summa mata, kemudian orang yang mengucapkan kalimat itu mati, dakhalal jannah, ya, dia masuk surga. Ya, panjang
Tapi hadis yang lain, maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, ini ya paling tidak yang kita praktekkan kalimat tahlil, kalimat tauhid itu. Kita yang sering kali kan tidak bersama-sama, ya diwirid sendiri, dibaca sendiri saja gitu ya. Jadi kita membiasakan lesan kita ini untuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, supaya nanti ketika kita berada dalam sakaratul maut, ya kita tidak tahu kapan itu kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau mati, ya, insya Allah ya dakhalal jannah, janjinya Allah melalui Rasulullah begitu. Jadi summa mata dakhalal jannah. Ya, kalau kalimat ini panjang, ya yang pendek la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Kalau andaikan bisa mengamalkan kalimat yang ada hadis ini, di sini Rabbi Allah tawakkaltu alaihi la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim la ilaha illallahul aliyul azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, monggo ya. Wa rawaina fi kitab sunni an Anas radhiyallahu an, dalam kitabnya Ibnu Sunni juga ya, disebutkan, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ayak jizu ahadukum ayyakuna ka bi dhamdam, ayak jizu ahadukum, apakah salah seorang di antara kamu itu tidak berkuasa? Ajzun itu aslinya lemah, nggak bisa. Ayyakuna ka'abi dhamim, menjadi ya seperti Abu Dhamdam. Qalu, mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa man Abu Dhamdamin ya Rasulullah, siapakah Abu Dhamdam itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, kana idza asbaha, Abu Dhamdam itu ketika pagi hari qala, ya, mengucapkan Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka fala yastumu man syatamahu wa la yadlimu man dzalamahu wa la yadribu man darabahu. Allahumma, ya Allah, ini sungguhnya aku qad wahabtu nafsi, aku memberikan diriku ini, ya, sungguh aku telah memberikan ya diriku, wa irdi, kehormatanku, laka, untukmu, fala yastumu fi satama, dan tidak memaki orang yang memakinya, wala yadlim man dzalamahu, dan tidak mendolimi, menganiaya orang man dzalamahu yang mendoliminya, wala yadribu, dan tidak memukul man dzarabahu, orang yang memukulnya. Di Abu Dhamdam itu kalau pada pagi hari berdoa kepada Allah, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka, jadi menyerahkan dirinya, jadi memberikan, wahaba itu memberi, jadi menyerahkan nafsi wa irdi, diri dan kehormatannya untuk Allah,
Jadi semuanya diberikan kepada Allah, diserahkan kepada Allah, sehingga tidak memaki-maki orang yang makinya. Kalau ada orang yang mengolok, ya, yang menghina, mencaci maki, nggak dibalas, ya diserahkan kepada Allah, biar Allah yang membalasnya sesuai dengan perbuatannya, begitu ya. Begitu pula orang yang menzalimi kehidupannya, ya, dia tidak menzaliminya, tidak dibalas dengan kezaliman juga. Dan dia tidak memukul, wala yadribu man darabahu, orang yang memukulnya. Jadi benar-benar ya berserah diri kepada Allah. Itu Abu Dzamdzam. Wa rawaina fihi an Abi Darda radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Darda radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi kulli yaumin khina yusbihu wa khina yumsi, barang siapa yang mengucapkan setiap hari ketika pagi dan sore hari, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbil arsyil azim sab'a marratin. Jadi mengucapkan la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. La ilaha illahu, la ilaha tiada tempat disembah illa huwa kecuali Allah, alaihi kepadanya tawakkaltu aku berserah diri, bahwa dialah rabbul arsy pemilik arsy al azim yang maha agung, dibaca sab'a marratin 7 kali. Kafallahu ta'ala ma'ahammahu min amrid dunya wal akhirah. Jadi orang yang mengucapkan baik ketika pagi hari maupun sore hari, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali, dijanjikan kafallahu, Allah membebaskannya, Allah akan menghentikannya. Kafallahu ta'ala, Allah ta'ala akan membebaskannya. Ma'ahammahu, ya, apa yang menjadi hamun, kesedihannya. Ma'ahammahu, jadi apa saja yang menjadi keruwetan hidupnya, kesedihan hidupnya, ya. Min amrid dunya, dari urusan dunia, wal akhirah, dan akhirat. Waraina fi kitab Tirmidzi Ibnu Sunnah fi isnadin dhaif, ya, dari kitabnya Tirmidzi dan Ibnu Sunnah dengan sanad yang dhaif. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, siapa yang membaca Hamim Al-Mu'min, dalam arti surat Al-Mu'min, ila sampai dengan ayat ilaihil masir, ya. Al-Mu'min itu juga namanya surat Ghafir, surat yang ke-40 kalau tidak salah, ya. Hamim sampai ilahil masir itu ayat 1 sampai 3. Dibacaannya Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul, la ilaha illahu ilaihil masir. Jadi 3 ayat. Wa ayatal kursi, dan ayat kursi, di samping baca, ya,
Hamim al-Mu'min, maksudnya Hamim itu kan banyak. Nah di sini Hamim yang berada dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Terus ditambah dengan ayat kursi, hina yusbihu, ketika pagi hari, khufidha bihima hatta yumsi, maka dia akan dijaga oleh Allah sehingga sore hari. Wa man qara'ahuma, dan barang siapa yang baca keduanya, jadi surat Ghafir 1 sampai 3 dan ayat kursi, hina yumsi, ketika sore hari, khufidha bima hatta yusbiha, dijaga sampai dengan pagi. Kalau dibaca pagi, hidupnya dijaga oleh Allah, karena dijaga oleh Allah, ya diselamatkan. Sampai sore, kalau dibaca sore, dijaga sampai pagi. Hadhi jumlatun minal ahaditsi allati qasadna dzakaroha. Ya. Maka ini adalah merupakan sejumlah dari hadis-hadis ya, yang sudah kami maksudkan dalam zikir pagi hari dan sore hari. Wa fiha kifayatul liman waqallah, ya. Jadi dan dengan itu atau pada hadis-hadis yang di atas yang banyak itu ya sudah cukup ya, bagi kita kalau mau mengamalkan, liman faqallahu ta'ala, bagi orang yang telah diberikan taufik oleh Allah. Nas'allahal azim at-taufiqa lil amali biha wa sa'ir wujul khair. Kami mohon kepada Allah, kata pengarang Al-Adhkar ini ya, yang maha agung, at-taufiqa, yaitu taufik. Mohon pada Allah taufik ya, lil amali biha, untuk mengamalkannya, wasair wujud, dan semua kebaikan-kebaikan. Ya, kita sudah diberi petunjuk hidayah dari hadis-hadis itu, tinggal bisa mengamalkan enggak lah. Ini mohon taufik ya, kepada Allah. Jadi kalau hidayah itu yang telah dipraktekkan, itu namanya taufik. Dan tidak semua orang memperoleh hidayah dan taufik dari Allah. Dan dapat hidayah yang ngerti, tapi tidak memperoleh taufik sehingga tidak mengamalkan. Jadi, nah kita ini sehingga kita harus selalu memohon hidayah dan taufik Allah. Sehingga di akhir orang-orang kalau berikan sambutan, berikan nasihat, berikan mauidhah ya, biasanya ditutup juga wabillahi taufik wal hidayah ya. Jadi memang taufik dan hidayah itu memang milik Allah ya. Semoga Allah ya berikan taufik dan hidayahnya, sehingga pengarang kitab Nawawi ini mohon kepada Allah supaya Allah yang maha agung berikan taufik agar supaya bisa mengamalkannya, hadis-hadis yang sudah disebutkan, yang ditulis ya, dan semua kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Waraina fi kitab Sunni an Taliq bin Habib, dalam kitab Ibnu Sunni dari Taliq bin Habib,
Qala berkata, ja'a rajulun ila Abi Darda faqala ya Abi Darda qad iftaraqa baituka. Ada seorang laki-laki, ja'a rajulun, datang ila Abi Darda, kepada Abu Darda, datang ke Abu Darda. Faqala, lalu ngomong, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, qad ihtaraqa baituka, telah terbakar rumahmu. Di orang ini memberitahu, mengabarkan kalau rumahnya Abu Darda itu terbakar. Faqala, maka dijawab oleh Abu Darda, mahtarok, tidak terbakar. Karena lam yakunillah azza wa jalla, lam yakunillahu azza wa jalla liyaf'ala dzalika bi kalimatin sami'tuhunna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakunillahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla tidak akan menjadikan, lam yakun lillahu azza wa jalla, Allah tidak akan menjadikan, Allah azza wa jalla tidak akan melakukan atau menjadikan, liyaf'ala, bagi orang-orang yang melakukan, mengamalkan, yang berbuat, dzalika bi kalimatin, mengucapkan beberapa kalimat itu, sami'tuhunna, yang aku dengar kalimat-kalimat itu, mir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan Abu Darda itu mendengarkan. Sabda Rasulullah, man qalaha awwalu naharihi lam tusibhu musibatun hatta yumsi. Jika Abu Darda, Rasulullah itu pernah bersabda, man qalaha, siapa yang mengucapkannya kalimat-kalimat itu awwal naharihi, pada awal siangnya, seperti pagi ini kan awal siang, lam tusibhu musibatun, maka tidak akan menimpa musibah, maka dia tidak tertimpa musibah, la tusibhu, tidak akan menimpanya musibatun, musibah, hatta yumsi, sehingga sore hari. Wa man qalaha akhiran nahari lam tusibhu musibatun hatta yusbiha. Siapa yang mengucapkannya pada akhir siang, berarti sore, di awal malam, lam tusibhu musibah, tidak begitu, tidak akan menimpanya musibah, musibah tidak akan menimpanya, hatta yusbiha, sehingga pagi hari. Bacaan kalimat itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Panjang kalimat itu, kalimat-kalimat yang dibaca Abu Darda. Allahumma, ya Allah, anta, engkau adalah Rabbi, Tuhanku, la ilaha, tiada Tuhan yang patut sembah illa anta, kecuali engkau, alaika, kepadamu, tawakal tu, aku bertawakal, wa anta, dan engkau Rabbul arsyil azim, adalah pemilik ars dan maha agung. Masya Allah, kana, apa saja yang ia kendaki, kana, pasti terjadi, wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak dikendakinya, lam yakun, tidak akan terjadi. La haula wala quwata illa billahil azim, la haula, tiada daya, wala quwata, dan kekuatan,
illa billah, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Al-aliyyi, yang maha luhur, maha tinggi, al-azim, yang maha agung. A'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir, aku mengetahui anallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah itu ilmunya meliputi semuanya. Allahumma ya Allah, inni, sungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min syarri nafsi, dari kejahatan atau keburukan diriku, wa min kulli syarri dabbatin, dan dari kejahatan setiap makhluk yang melata, dabba anta akhidum binasiyatiha, yang nyawanya itu padamu. Di semua makhluk hidup, ya makhluk yang melata juga makhluk hidup. Kalau makhluk yang tidak hidup, ya seperti bangunan masjid ini nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak. Makanya yang melata ini semuanya anta akhidum binasiyatiha, yang nyawanya itu di tangan Allah. Inna rabbi, sungguhnya Allah Tuhanku, ala siratim mustaqim, yang telah memberikan petunjuk untuk jalan yang lurus, yang telah memberikan hidayah untuk jalan yang lurus. Saya teruskan, dan ini berkaitan juga hadis ini juga. Warawau min tar akhar min ahad bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jalan yang lain, dari riwayat yang lain dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakul Abi Darda wa fihi, dan tidaklah Abu Darda itu mengucapkannya, wa fihi, dan di dalamnya, annahu takarrara maji ar-rajul ila ra'i yaqulu, di bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang ilaihi, kepada Abu Darda, yaqulu, kemudian mengucapkan, adrik daroka, adrik, aku dapati, daroka, rumahmu, faqad tahraqat, faqad ihtaraqat, faqad ihtaraqat atau faqad ihtaraqat, yang terbakar. Dia beberapa sahabat tadi itu, seorang laki-laki datang kepada Abu Darda dengan mengucapkan, aku dapati, aku tengok, aku lihat rumahmu itu terbakar. Wa yaqulu, kemudian Abu Darda mengucapkan, mah tarakat li anni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mangqala hina yusbihu hadhil kalimat, barang siapa yang telah mengucapkan kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat tadi itu, wa dzakara hadhil kalimat, ya juga zikir dengan kalimat-kalimat ini, lam yusibhu fi nafsihi wala ahlihi wala mali syai'un yukrihu, tidak akan menimpanya, lam yusibhu fi nafsihi, pada dirinya, wala ahlihi, dan keluarganya, wala malihi, dan hartanya, syai'un, sedikit pun, yukrihu, yang tidak ia senangi. Jadi kalau itu diucapkan, maka tidak akan menimpa hal-hal yang tidak baik, baik untuk dirinya, keluarga, dan hartanya, termasuk rumah ini kan harta. Tidak akan terkena musibah, terkena bencana, terhindar dari musibah. Wa qad qultu hal yaum, padahal aku hari ini
mengucapkannya. Katanya Abu Darda, aku hari ini mengucapkannya, aku mengamalkan, saya baca kalimat-kalimat itu. Sumakola, kemudian orang laki-laki tadi itu berkata, inhadu bina, ayo kita tengok, ayo kita berangkat ke sana bersama kami. Faqama qaumahu, lalu berdiri waqamu, dan mereka semuanya berdiri mau bersama Abu Darda untuk melihat rumahnya. Fantahu ila dari faqad ikhtaraqa ma haulaha walam yusibha syai'un. Dan ketika berhenti, maksudnya sampai di rumahnya Abu Darda, faqad ikhtaraqa ma haulaha, maka terbakar rumah-rumah yang ada di sekitarnya, walam yusibha syai'un, dan tidak sedikit pun rumahnya Abu Darda itu terbakar. Jadi hadis ini dialami oleh Abu Darda secara langsung, dia mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan kalimat-kalimat tadi yang panjang, ternyata benar-benar diselamatkan oleh Allah. Rumahnya ternyata tidak terbakar. Rumah-rumah sekitarnya, kanan kirinya, mungkin belakangnya juga begitu, terbakar. Tapi rumahnya Abu Darda sedikit pun tidak terbakar. Para jamaah rahimakumullah, ini yang sudah kami sampaikan sampai 5 kali nggak salah, ini pertemuan yang kelima tentang bacaan atau zikir wirid pagi dan sore hari. Monggo mana yang lebih mudah diamalkan, tidak ditinggal sama sekali. Kita sudah dapat hidayah, sudah tahu, sudah belajar, monggo untuk bisa diamalkan mana yang menurut panjenengan itu bisa diamalkan. Kembali dari keterangan yang lalu saya sampaikan, kalau terlalu panjang sukar diamalkan, yang pendek-pendek, yang mudah untuk dihafal. Jadi supaya benar-benar kita dapat hidayah dan taufik dari Allah, sehingga menjadi orang-orang yang diselamatkan hidupnya dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Jadi mungkin insya Allah, saya ini kadang-kadang lupa untuk sebagian yang sudah dan perlu diamalkan Saya share saja, mungkin belum saya share yang doa pagi dan petang belum saya share di grup saja. Ini yang awal-awal itu di yang awal dulu itu pernah saya bacakan di sini, dan nanti bisa dilihat di grup ngaji subuh Al-Hikmah Kalau ngaji subuh Al-Hikmah itu yang campuran dengan ibu-ibu apa? Di samping ngaji subuh Al-Hikmah, kemudian sebentar. Kominfo jemaah Pak Nurul orang Madura, jemaah Darul Hikmah.
Ini yang campuran kan ya. Saya share dua-duanya. Ya monggo barangkali yang mudah dulu diamalkan. Nanti kalau saya sempat untuk nyuruh ya pegawai sekretariat menulis yang sudah saya bacakan, yang insya Allah nanti saya share kembali. Moga-moga bermanfaat. Bi barakatil Fatihah.